Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuliana. Saya dari kelas C4 Kebidanan di Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan melakukan tutorial video mengenai pengolahan dan penyajian data melalui SPSS yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah biostatistik. Pertama-tama kita membuka SPSS, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kolom name, biasanya untuk membuat variabel. Ada kolom tipe, jika jenis nama biasanya menggunakan string atau numerik. Dengan cara mengeklik variabel tipe, numerik atau string. Lalu ada kolom width untuk jumlah huruf yang akan dipakai. Kolom desimal biasanya dienolkan. Lalu ada kolom label, yaitu untuk memperpanjang dari kolom name. Ada kolom values untuk memberikan keterangan atau coding. Contoh, misalkan 1 pria, 2 wanita. Lalu ada kolom measure, biasanya untuk menentukan nominal, ordinal, scale, disesuaikan dengan variabel yang akan digunakan. Dalam memasukkan data SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat nama variabel. Nah, layar dari SPSS ini terdapat dua kategori. Ada data view dan variable view. Karena kita akan memberikan nama variabel, maka yang kita pilih tabel variabel view. Langkah pertama, kita membuat variabel nomor responden terlebih dahulu dengan mengetik no. Untuk tipenya, karena data yang dimasukkannya berupa angka, maka kita pilih numerik. Lalu, kolom width secara standarnya lebar kolom sudah diatur SPSS, yaitu 8 karakter. Lalu, pada kolom desimal, untuk variabel no bukan desimal karena berbentuk bilangan, tidak ada desimal. Maka dienolkan saja. Selanjutnya, pada kolom label, kita isikan nomor responden. Selanjutnya, pada kolom values, untuk variabel ini bukan variabel kodim, maka kolom values tidak diisi, diabaikan saja. Selanjutnya, pada kolom name kita ketik umur. Untuk kolom tipe, klik numerik, width 8, desimal 0. Labelnya kita isi umur ibu, menyusui. Untuk kolom values-nya, variabel umur berjenis numerik, maka kolom values ini diabaikan saja. Pada kolom name, urutan ketiga, kita isi pendidikan ibu dengan diketik pendidikan. Tipenya numerik, width 8, desimal 0. Karena bukan merupakan desimal. Lalu pada kolom label kita isi dengan pendidikan formal ibu menyusui. Untuk kolom values-nya, variabel didik kolom isinya ada. Karena variabel didik merupakan variabel yang berbentuk coding, maka kita isi codingnya. Coding nomor 1, ketik 1 di kolom values, lalu ketik SD di kolom label, lalu add. Selanjutnya ketik 2 di values dan ketik SMP di label, lalu add. Selanjutnya ketik 3 di values, ketik SMA di label, lalu add. Selanjutnya ketik 4 di value,
ketik perguruan tinggi di kolom label, lalu add. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, kita masukkan variabel kerja. Tipe numerik, width 8, desimal 0. Pada kolom label, kita isi pekerjaan ibu. Pada kolom values, kita isi karena merupakan coding. Saya mulai dengan mengetik 0 di values dan label bekerja, lalu klik add. Saya mulai dengan mengetik 0 di tabel values, lalu ketik bekerja di label, lalu klik add. Lalu saya ketik 1 di values dan ketik tidak bekerja di label, klik add. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya pada kolom 5 kita isi dengan BB Ibu. Setelah kita isi BB Ibu, kolom tipe numerik, width 8, dan desimalnya 0. Selanjutnya, kolom label diisi berat badan ibu. Kolom values abaikan aja. Pada variabel berikutnya yaitu status ibu menyusui eksklusif. Di kolom name kita ketik eksklu. Tipe numerik, width 8, desimal 0. Pada kolom label, kita isi dengan status menyusui ASI. Pada kolom values, kita kategorikan dengan mengetik 0 di tabel values dan mengetik ibu tidak menyusui eksklusif di label, lalu klik add. Selanjutnya, ketik 1 di tabel values, ketik ibu menyusui eksklusif di label, lalu klik add. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, pada kolom ke-7 di name, klik HB1. Selanjutnya, pada kolom ke-7, kita ketik HB1 di kolom name. Tipenya numerik, width 8, desimal 1. Pada kolom label, kita ketik kadar HB pengukuran pertama. Values-nya abaikan saja, karena HB1 berbentuk numerik. Pada kolom 8, di kolom name kita ketik HB2. Tipe numerik, width 8, desimal 1. Pada kolom label kita ketik kadar HB pengukuran kedua. Pada kolom values abaikan saja. Pada kolom ke-9 kita ketik BB bayi. Tipe numerik, width 8, desimal nolkan saja, karena tidak ada angka label pada kolom yaitu berat badan bayi. Pada kolom values abaikan saja. Pada kolom ke-9 kita ketik segera di kolom name, kolom tipe numerik, width 8, desimal 0. Pada kolom label kita ketik segera diberikan. Lalu kita isi values-nya. Dengan ketik 0 di values, ketik iya di label, klik add.
Selanjutnya, ketik 1 di value, ketik tidak di label, klik add. Setelah itu, klik OK. Pada tabel 11, kita ketik colostrum di kolom name. Tipe numerik with 8, desimal 0 saja. Pada kolom label kita ketik by diberi colostrum. Lalu kita isi kolom values dengan mengetik 0 di value, ketik iya di label, klik add. Ketik 1 di value, ketik tidak di label, klik add. Selanjutnya, klik OK. Berikutnya, pada kolom ke-12, kita ketik lahir di tabel name, tipe numerik with 8, desimal 0. Di label, lalu ketik sejak lahir diberi ASI. Lalu selanjutnya isi values dengan kategori. Ketik 0 di value, ketik iya di label, klik add. Ketik 1 di value, ketik tidak di label, klik add. Selanjutnya klik OK. Pada kolom selanjutnya kita klik name, kolom name, ketik selesai, tipe numerik with 8, desimal 0. Pada kolom label kita ketik bayi telah diberi ASI selama 2 tahun. Lalu kita isi values-nya dengan mengetik 0 di values dan mengetik iya di label, klik add. Lalu ketik 1 di values dan ketik tidak di label, klik add. Selanjutnya klik OK. Variabel telah dikelompokkan yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu seperti 0 umur, pendidikan, kerja, berat badan ibu, eklu, HB1, HB2, BB bayi, segera, kolostrum, lahir, selesai. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam format data view. Ini merupakan salah satu format data view yang telah dimasukkan ke kolom data view. Saya mencoba memasukkan data sebanyak 15 responden dan tampilannya sebagai berikut. Setelah kita melakukan penamaan pada variabel dan melakukan penginputan data atau mengentry data, maka langkah selanjutnya yaitu transformasi data atau mengelompokkan data. Yaitu dengan cara klik transform. Lalu kita klik record into different variable. Dan kita mengkategorikan variabelnya. Pertama-tama saya akan mengkategorikan variabel umur dengan cara klik umur, ketik umur ibu di name, lalu klik change. Lalu klik all and new values. Lalu saya akan mengelompokkan umur ibu untuk di bawah umur 20 tahun, yaitu dengan cara mengeklik range lowest stroke values, lalu ketik 19, lalu ketik 1 di new values 1. Klik add. Ulangi langkah yang sama pada penomoran selanjutnya. Klik range 20, ketik 20, stroke 30, lalu ketik 2 di new value, klik add.
akan tertampil seperti ini. Selanjutnya, kita klik hide range value stroke height. Kita ketik 31. Ini kategori apabila di atas umur 30 tahun. Lalu ketik 3 di new values, lalu klik add. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini data yang sudah saya kategorikan. Umur ibu yang di bawah 20 tahun ada 3 orang. Umur ibu antara 20 sampai 30 tahun ada 7 orang. Dan di atas 30 tahun ada 5 orang. Setelah dikelompokkan seperti ini, maka terlihat kolom baru seperti umur ibu. Langkah selanjutnya, lalu kita masukkan ke variabel view. Pertama-tama, kita terlebih dahulu mengeklik variabel view. Setelah itu, pada kolom umur ibu, ubah desimalnya menjadi angka 0. Klik label. Isi kategori dengan mengetik umur ibu. Lalu kolom values isi dengan data yang sudah dikategorikan, yaitu dengan mengetik 1 di value label di bawah 20 tahun, lalu klik add. Lalu mengetik lagi, ketik 2 di value, lalu klik label, ketik 20-30 tahun, klik add. Dan mengeklik kategori ketiga di kolom value, lalu ketik di atas 30 tahun di kolom label, klik add. Setelah itu, klik OK. Setelah dilakukan penomoran, penamaan variabel, dan pengelompokan data, langkah selanjutnya menyimpan data dengan cara mengeklik file, lalu klik save as, dan klik save. Cukup sekian video tutorial mengenai pengolahan data SPSS. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.